أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجز والطهر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata terindah yang layak terucap dari lisan kita pada kesempatan pagi hari ini selain ucapan tahmid alhamdulillah. Puji dan syukur yang setinggi-tingginya kita panjatkan kepada Allah, Zat yang Maha memberi nikmat sekaligus mengantarkan kita hingga kita bisa sampai pada hari yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Habibana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang menjadi penghulu para nabi dan rasul. Khatib berpesan kepada diri pribadi dan jemaah salat Id sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita semua sudah memasuki bulan 1 Syawal. Setelah berhasil melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan rangkaian ibadah lainnya selama 1 bulan penuh, menahan diri dari segala perbuatan yang bisa merusak nilai-nilai puasa. Saat ini sudah tiba saatnya bagi kita untuk merayakan kemenangan atas ibadah yang telah kita lakukan selama sebulan penuh, yaitu dengan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Momentum pertama yang kita lakukan adalah dengan cara memperbanyak bacaan takbir dan tahmid guna mengagungkan asma Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Fitri dalam Islam selain dikenal dengan hari yang sangat agung, juga menjadi hari yang sangat dinanti-nanti kaum muslimin seluruh dunia. Sebab pada hari ini Allah memberikan anugerah yang sangat banyak kepada kita semua. Tidak hanya berupa pahala atas ibadah yang kita lakukan selama ini, namun Allah juga mengampuni semua dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, jika hari raya Idul Fitri telah tiba, para malaikat akan berbaris di pintu-pintu jalan sambil berkata, wahai golongan umat Islam, segeralah berangkat kepada Tuhan yang Maha Mulia. Dia akan menganugerahi kebaikan dan memberikan pahala yang sangat besar. Sungguh, kamu telah diperintahkan untuk beribadah di malam hari, kamu melaksanakannya. Kamu diperintahkan berpuasa di siang hari, kamu pun mengerjakannya. Kamu telah memenuhi semua seruan Tuhanmu, maka terimalah hadiahmu. Kemudian ketika mereka sudah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, malaikat kembali berseru, ketahuilah bahwa Tuhanmu telah mengampuni dosa-dosamu. Maka kembalilah ke perjalanan hidup kalian masing-masing selanjutnya sebagai orang-orang yang memperoleh petunjuk. Maka
Marilah kita rayakan kemenangan ini dengan untayan kalimat-kalimat syukur. Dan kita juga harus berbahagia menerima hadiah dari kemenangan kita ini, yaitu hadiah dengan diampuni segala dosa-dosa kita, Idul Fitri, yang artinya kembali menjadi suci. Namun jika dipikirkan, apakah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, ibadah di bulan Ramadan, utamanya ibadah puasa, pasti menjadi pemenang dan diberikan hadiah, yaitu pengampunan segala dosanya? Ada sebuah kisah dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Wahai Rasulullah," dikatakan kepada Rasulullah SAW, ada seseorang yang melapor, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yang rajin mendirikan sholat malam, gemar puasa di siang hari, mengerjakan kebaikan dan juga bersedekah. Namun sayang, dia selalu menyakiti perasaan tetangganya." Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada kebaikan kepadanya, dia termasuk penghuni neraka." Mereka para sahabat kembali berkata, "Wahai Rasulullah, ada juga seorang wanita yang mengerjakan sholat wajib, hanya mengerjakan sholat wajib dan hanya bersedekah dengan beberapa potong keju. Namun dia tidak pernah menyakiti perasaan tetangganya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dia adalah penghuni surga." Artinya apa? Terasa sia-sia jika kita rajin sholat, terasa sia-sia jika kita rajin sedekah, terasa sia-sia pula jika kita rajin puasa. Namun jika kita tetap selalu menyakiti perasaan tetangganya, perasaan saudaranya, perasaan keluarganya, bahkan perasaan kedua orang tuanya. Kita sudah ketahui bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim, juga Maha Ghafur. Sebesar apapun dosa kita, jika kita beristighfar dan bertaubat, Allah pasti akan mengampuninya. Tetapi berbeda halnya dengan hakul adami, yaitu hak sesama manusia. Dosa kita, kesalahan kita kepada saudara kita tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita meminta halalnya kepada orang yang kita sakiti tersebut. Maka sebagai manusia tak luput dari salah dan alfa, baik kesalahan kita yang disengaja maupun tidak disengaja, baik kepada keluarga, saudara, tetangga maupun teman dan kerabat. Marilah kita perbaiki untuk saling bermaaf-maafan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 22, "Wal ya'fu wal yasfahu," hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. "Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum," apakah kamu tidak suka bahwa Allah akan mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita semua tahu bahwa Allah itu At-Tawwab, yaitu Maha Penerima Taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya, rahmatnya jauh lebih luas daripada azabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan untuk memaafkan. Karena itu Rasulullah SAW mengajari umatnya untuk menahan diri. Jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita jika tidak diketahui kebenarannya. Jangan sering menghardik sesamanya. Karena Rasulullah tahu ruang maaf manusia terbatas, tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain memendam kesal kepada kita. Mengetahui diri kita salah saja, kita masih enggan meminta maaf, apalagi tak merasa bersalah sama sekali. Hadis di atas sebelumnya adalah contoh nyata bagaimana ada seorang wanita yang ahli ibadah, rajin sholat malam, gemar berpuasa, banyak bersedekah dan beramal, tetapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi tetangganya. Rasulullah mengatakan, tidak ada kebaikan kepadanya, dia termasuk ahli neraka. Artinya, amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, maka ibadahnya tidak sempurna dan kekurangan makna. Rasulullah SAW bersabda, "La yarhamullahu man la yarhamun nasa."
Allah tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi kepada sesamanya. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah dalam hadis di atas tidak akan mengasihi, tidak akan menyayangi orang yang tidak saling mengasihi kepada sesamanya. Hal ini berarti bahwa Allah menghendaki hamba-hambanya untuk juga membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayangi, mengembangkan saling asal dan asuh, serta berbagai hal positif lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya dengan merayakan Idul Fitri, kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri manusia. Kita ini makhluk yang sangat lemah, sehingga kita membutuhkan sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana saja dan kapan saja. Allahus Samad, Allah Maha Penyandar, Allah tempat bersandar. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita, maka sewajarnya pula kita patuh dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk sosial, kita juga sangat butuh kerjasama dan bantuan sesama manusia, khususnya orang-orang terdekat kita. Hidup bermasyarakat adalah sangat penting. Oleh sebab itu, janganlah kita sia-siakan hubungan di antara kita. Janganlah memperpanjang masalah di antara orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita mungkin beranggapan tidak membutuhkan, namun suatu saat nanti kita pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Marilah kita lapangkan dada, saling memaafkan, berusaha untuk memberikan maaf dan berlapang dada. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah kalian memberikan maaf dan berlapang dada. Kita dengan lapang dada, dengan sukarela memaafkan saudara-saudara kita tanpa ada rasa benci di diri kita. Marilah kita lapangkan dada kita agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang kembali fitri, Idul Fitri, dan menjadi orang-orang yang hidupnya berbahagia. Minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima niat baik dan amalan kita, serta Allah menjadikan hari-hari kita selama setahun ke depan menjadi lebih baik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma barik lana fi 'idina wa 'idhu 'alaina a'waman 'adidatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daa'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun.